Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu serta seluruh jamaah Masjid Hizbul Watan yang insyaallah semoga kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih dititipkan kesehatan, masih dititipkan waktu, dan masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba Allah, yakni sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita terkait tafsir Al-Quran ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam. Nah, Bapak Ibu serta jamaah sekalian, kita lanjutkan sampai di ayat 20 ya. Sudah sampai ayat 20, kemudian kita lanjutkan malam ini mulai ayat 21. Di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, muta'in thamma amin. Surah At-Takwir ayat 21. Barangkali kalau ada Al-Quran terjemahan, kalau ada Al-Quran terjemahan atau Al-Quran yang tidak ada terjemahannya pun tidak apa-apa, dibagikan ke jamaah supaya nanti bisa melihat teks ayatnya. Oh iya, ada. Nah, bisa dibagikan dulu barangkali ya Al-Qurannya. Untuk yang ibu-ibu juga barangkali ya, silahkan dikasih juga Al-Quran, paling tidak ada terjemahannya lah ya. Atau yang tidak ada terjemahannya juga tidak apa-apa. Ya. Yang ibu-ibu ada berapa orang itu? Ya, supaya nanti kita fokus mengikuti, silahkan dibuka surah At-Takwir, surah ke-81. Surah ke-81, ayatnya ayat 21.
Ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surah At-Takwir, surah ke-81. Ini totalnya ada 29 ayat ya. Nah, malam ini kita lanjutkan di ayat ke-21. Sudah ketemu ya? Ayat 21. Ya, kita lihat di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman muta'in thamma amin. Muta'in itu kalau kita lihat terjemahannya artinya yang ditaati. Muta'in yang ditaati, yang dimaksud yang ditaati sini siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ditaati di antara para malaikat. Jadi malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat. Makanya dia disebut muta'in di sini. Muta'in itu artinya yang ditaati. Ya, yang ditaati. Sama itu kalau kita lihat terjemahannya, sama itu artinya di sana. Di sana di mana maksudnya? Di alam para malaikat. Jadi malaikat Jibril itu ditaati di sana. Di sana di mana? Di alam malaikat. Kemudian amin. Amin itu artinya terpercaya. Jadi malaikat Jibril itu terpercaya. Dia diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan yang sangat besar. Untuk urusan yang sangat mulia, sangat agung. Apa itu? Menyampaikan firman-firman Allah kepada Nabi. Ya. Nah, ini tugas besar. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Jadi yang membawa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril, termasuk menyampaikan Al-Qur'an. Makanya malaikat Jibril itu disebut amin. Dia terpercaya, diberikan kepercayaan oleh Allah, dan karena dia terpercaya maka tidak mungkin dia menambah atau mengurangi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nah, ini isyarat ya, amin. Malaikat Jibril ini terpercaya. Jadi muta'in sama amin. Kemudian di ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma sahibukum apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum dan tidaklah sahibukum. Sahibukum itu artinya teman, temanmu, ya. Bimajnun, orang yang gila. Jadi majnun itu artinya gila. Ya, dulu ada kisah Laila Majnun, ya. Saking kuatnya cintanya sampai-sampai dia gila. Tergila-gila, makanya ada istilah tergila-gila, ya. Itu majnun. Majnun itu artinya gila.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidaklah temanmu itu, yang dimaksud temanmu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang gila. Kenapa ada pernyataan Allah seperti ini di ayat ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan risalah Islam, banyak di antara orang Arab, ya, ada di antara orang Arab jahiliyah yang menuduh Nabi Muhammad itu gila. Nah, ini luar biasa. Ya. Ada yang menuduh beliau orang gila. Dikatakan jangan dengarkan kata-katanya itu. Orang gila itu. Ya. Karena memang, kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa suatu ajaran yang betul-betul bertentangan, bahkan sangat bertentangan dengan kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Di pasar-pasar orang Arab jahiliyah ketika menimbang, timbangannya curang. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad membawa ajaran harus jujur ketika menimbang. Kan beda. Apa yang sudah umum berlaku tiba-tiba dilawan. Jadi dia berbeda. Orang Arab jahiliyah biasa mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Tiba-tiba Rasulullah membawa ajaran yang memuliakan kaum wanita. Beda dari kebiasaan yang sudah turun-temurun, ya, berlaku dalam waktu yang lama, diterima oleh masyarakat Arab jahiliyah. Tiba-tiba ada ajaran baru yang betul-betul beda. Dan banyak lagi yang lain contohnya. Masyarakat Arab jahiliyah yang sudah terbiasa menyembah berhala, tiba-tiba datang ajaran yang Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Betul-betul ajarannya baru. Maka ada di antara mereka yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang gila. Membawa ajaran yang bertentangan dengan adat, kebiasaan, tradisi yang sudah mendarah daging. Nah, mungkin kalau kita sekarang juga ada adat tradisi yang sudah mendarah daging, tiba-tiba kita mengkritik, mungkin dianggap orang gila ini, ya. Karena saking kuatnya kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak gila. Apa yang dia sampaikan itu benar, bahwa cuma Allah yang Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, itu benar. Bahwa kalau menimbang di pasar harus jujur, itu benar. Muhammad itu tidak gila. Itu kebenaran yang dia sampaikan. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu tidak boleh. Itu ajaran orang Arab jahiliyah. Apa yang disampaikan Muhammad menentang itu benar. Muhammad SAW itu tidak gila. Semua yang dia sampaikan itu benar. Nah, ayat ini menegaskan dan menantang orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliyah yang menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang gila, tidak waras. Nah, di sini ditegaskan wa ma sahibukum bimajnun. Ya, Muhammad itu bukan orang yang gila, ya. Nah, kemudian siapa yang dimaksud kum di sini? Wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kalian itu atau sahabat kalian itu gila. Nah, yang diberitahukan di sini adalah para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ayat ini memberitahukan kepada para sahabat Nabi SAW, teman kalian itu tidak gila, dia benar. Di tengah-tengah orang Arab menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, ya, mungkin ada di antara para sahabat itu yang kenapa begini, yang mana ini, yang benar. Ayat ini menegaskan. Jadi ayat ini menyampaikan kepada para sahabatnya Nabi SAW bahwa temanmu itu, sahabatmu itu, yakni Rasulullah SAW itu tidak gila, bukan orang yang gila. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada kalian itu adalah kebenaran. Dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian itu bukan mengigau. Muhammad SAW menyampaikan kepada kalian, wahai para sahabat Nabi, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan mengigo, tidak dalam keadaan ngelantur. Apa yang disampaikan itu benar, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ayat ini sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maknanya adalah, kalau kita baca terjemahannya di situ ya, walaqad ra'ahu, dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, melihat malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat malaikat Jibril. Di mana dia lihat? Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ufuk itu kalau kita ke Pantai Losari, nah kita lihat laut, ya. Kita lihat laut itu kan air. Kalau kita lihat dari jauh seperti air dengan langit, ya. Seperti air dengan langit. Nah, batasnya itulah yang disebut ufuk. Nah, makanya ketika orang mau meru'yah al-hilal, meru'yah hilal itu ya, ru'yatul hilal, nah itu biasanya dilihatnya di ufuk. Kalau di tengah kota yang banyak gedung-gedung seperti ini tidak bisa, tidak kelihatan ufuk, yang ada gedung-gedung. Nah, tadi kalau tidak salah sore ini Kementerian Agama sidang isbat ya, penetapan 1 Zulhijjah itu tanggal berapa. Kalau Arab Saudi tadi siang sudah 1 Zulhijjah. Kalau Arab Saudi, berarti Arab Saudi itu nanti lebarannya tanggal 16 Juni. Tanggal 16 Juni ya. Nanti beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tanggal 17 Juni. Nah, sudah ada keputusannya dari pimpinan pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti pemerintah ini melalui sidang isbat bagaimana keputusannya. Apakah tanggal 16 atau tanggal 17? Mungkin malam ini atau besok pagi sudah ada pengumumannya ya. Nah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh ia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, melihat malaikat Jibril. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Nah, menurut para ahli tafsir bahwa berdasarkan ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Pernah juga malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, seperti manusia biasa. Ya. Misalnya ketika peristiwa
Suatu ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam wujud manusia, bertanya, apa itu Islam? Ya, apa itu ihsan? Dan seterusnya, apa itu iman? Ya. Nah, itu dalam hadis disebutkan malaikat Jibril menemui Nabi ketika itu dalam keadaan bentuknya seperti manusia. Nah, di ayat ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam riwayat itu disebutkan malaikat Jibril itu bentuk aslinya dia punya sayap sekitar 600 sayap. Dan sayapnya itu bisa menutupi ufuk. Makanya tadi disebutkan bil ufukil mubin. Jadi malaikat Jibril tampak di ufuk, Nabi melihat sayapnya itu menutupi ufuk. Nah, saking besarnya itu malaikat Jibril. Ya. Nah, dia memiliki 600 sayap. Nah, di sini pertama kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril. Nah, ini yang disebutkan juga dalam ayat yang lain di surah An-Najm. Surah An-Najm itu ayat 53, bisa dibuka. Surah An-Najm surah ke-53 ya, surah ke-53. Nah, silahkan dibuka surah An-Najm surah ke-53 ayat 5 sampai 10. Ayat 5 sampai 10. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil, disebut lagi ufuk, bil ufuqil a'la. Yang diajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Ketika Jibril menyampaikan Al-Quran, ya tentu ketemu langsung, ya. Syadidul quwa, malaikat Jibril itu digambarkan di sini syadidul quwa. Dia itu sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin fastawa. Dia itu, malaikat Jibril itu memiliki keteguhan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Fatadalla, kemudian bertambah dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Jaraknya antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu berjarak sekitar 2 busur panah. 2 busur panah. Jadi sangat dekat. Ya, jaraknya Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi langsung terlihat. Au adna, atau bahkan lebih dekat. Fa'auha ila abdihi ma auha. Kemudian malaikat Jibril lalu menyampaikan wahyu kepada hambanya Allah, yakni Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada peristiwa ini, ayat ini mendukung penafsiran ayat yang kita tafsirkan tadi. Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu ditafsirkan dengan ayat yang lain, dijelaskan dengan ayat yang lain, didukung oleh ayat yang lain.
di surah An-Najm surah ke-53 ayat 5 sampai 10. Ya. Nah, kemudian ada juga satu peristiwa di mana malaikat Jibril itu juga ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril itu ketemu lagi. Ya. Itu terjadi di malam Isra ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan di surah An-Najm. Surah yang sama dengan yang tadi, surah ke-53, tapi ayatnya kita bergeser sedikit, ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad SAW telah melihatnya, melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Ketika apa? Nazlatan ukhra, di waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Idh yakshas sidrata ma yaksha. Muhammad SAW melihat malaikat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketemu lagi. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril itu tidak hanya sekali ketemu, tapi berkali-kali, termasuk di peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi beliau Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, dan beliau melihatnya dengan sangat jelas. Di situ tadi disebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Mubin itu artinya sangat jelas. Ya, di sebelah ufuk yang sangat jelas. Ufuk itu kan tempat yang sangat terang. Ya. Dari arah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang aslinya dan kelihatan sangat jelas. Nah, kalau kita barangkali belum tiada yang sempat lihat, Pak, ya. Ya. Belum ada yang sempat lihat. Kalau ada yang ngaku-ngaku pernah didatangi malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad, bohong itu, Pak. Tidak ada itu. Ya. Apalagi kalau dia bilang, datang tadi malam malaikat Jibril ketemu saya bawa wahyu. Itu aslinya gila. Kalau Nabi Muhammad SAW tadi, orang Arab jahiliyah menuduh beliau gila, tapi Allah membelanya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dia tidak gila. Tapi kalau hari ini ada orang ngaku nabi, dapat wahyu, ditemui malaikat Jibril, itu aslinya itu gila. Ya, itu gila yang asli. Dan tidak ada pembelaan dari Al-Qur'an. Malah dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar bapak dari salah seorang anak di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia itu adalah Rasulullah. Wa khatamun nabiyyin, dan beliau itu adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Maksudnya apa? Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu carikan rumah sakit jiwa terdekat. Siapa tahu dia kabur dari rumah sakit jiwa, ya. Nah, itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa riwayat, tapi kita tidak ambil semuanya karena banyak. Misalnya diriwayatkan dari Ibnu Mardawai, dari Abu Nuaim,
dalam kitab Ad-Dalail. Dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan 600 sayap yang menutupi ufuk. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi ada riwayatnya. Disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi yang lain lagi, Ibnu Abbas, tentang ayat itu. Dia berkata, ini komentarnya Ibnu Abbas ya terkait ayat ini. Kata beliau apa? Sesungguhnya Jibril bermaksud bahwa Muhammad SAW melihatnya dengan bentuk aslinya. Tadi kita sampaikan bahwa Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan bil ufuqil mubin itu adalah langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Ada yang menafsirkan juga seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Kembali ke surah At-Takwir ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin ayat berapa? 20? Ketemu juga? 24. Surah At-Takwir ayat 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Terjemahannya, kita baca dulu terjemahannya. Dan dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan atau menyampaikan yang gaib. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Pertama, bahwa khusus lafadz bidanin di ujung ayat itu ya, ada kata bidanin. Itu ada dua macam qiraat. Ada yang membaca bidanin seperti yang kita lihat di teks yang ada yang dipegang oleh Bapak Ibu. Bidanin itu qiraat pertama. Ada yang membaca bidanin pakai dha. Bidanin. Ada dua macam qiraat khusus untuk kata bidanin ini. Ada yang membacanya bidanin seperti yang kita lihat di situ. Ada yang membaca bidanin. Nah, apa masing-masing bedanya? Kita lihat Imam Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, kemudian Al-Kisai, mereka membacanya dengan bidanin. Ya. Dibaca bidanin dengan huruf dha. Jadi kalau ada nanti imam yang membaca bidanin, jangan kaget, kenapa salah baca imam kah? Bukan salah baca, ada memang qiraatnya yang seperti itu. Cuma tidak umum, ya. Kalau yang dicetak di Indonesia dan bahkan di dunia itu yang umum ya, yang bidanin, ya. Tapi ada yang membacanya bidanin. Nanti ada riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita bacakan riwayatnya. Jadi ada yang membaca bidanin. Makna zanin, kalau dibaca bidanin maka terjemahannya menjadi tidaklah Muhammad itu dituduh berdusta menyampaikan al-ghaib. Al-ghaib itu maknanya Al-Quran.
Kenapa kenapa Al-Qur'an disebut al-ghaib? Jadi kalau kita lihat di sini wa ma huwa 'alal ghaibi. Al-ghaib di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut al-ghaib? Karena Al-Qur'an itu awalnya ghaib. Ya. Awalnya Al-Qur'an itu ghaib. Difirmankan oleh Allah, kemudian ditaruh di lauhul mahfuz, ya. Kemudian nanti malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, baru tidak gaib. Tapi sebelumnya Al-Quran itu gaib, tidak diketahui, bahkan oleh Nabi sendiri tidak tahu sebelum Al-Quran diwahyukan. Karena Al-Quran itu tahapan pewahyuannya ada dua tahapan. Tahap pertama diwahyukan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah. Diwahyukan, difirmankan oleh Allah sekaligus, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia. As-sama ad-dunya. Langit ad-dunya. Dunia itu artinya dekat, Pak. Jadi as-sama ad-dunya itu langit yang terdekat dengan Nabi. Langit yang mana itu? Ya, yang pas di atas kita. Kan langit itu ada 7 ya, 7 lapis. Dibawa oleh malaikat Jibril Al-Quran itu 30 juz sampai ke langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi. Semuanya satu kaligus. Nanti diwahyukan bertahap selama 22 tahun, secara tidak sekaligus, bertahap. Itu dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, belum sampai kepada Rasulullah, maka Al-Quran ketika itu masih gaib, masih perkara yang gaib, bahkan Nabi sendiri belum tahu, ya, bahkan Nabi belum tahu. Nanti diwahyukan, disampaikan oleh malaikat Jibril secara bertahap itu selama 22 tahun lebih, itu baru tidak gaib. Nah, jadi yang dimaksud di sini al-gaib adalah Al-Quran. Nabi SAW itu tidak berdusta ketika menyampaikan Al-Quran. Itu kalau kita baca bidhonin, bukan bidhonin. Kalau kita baca bidhonin, artinya dituduh berdusta. Nah, padahal Nabi SAW itu tidak berdusta. Apa yang dia terima dari malaikat Jibril itu juga yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian ada yang membaca bidhonin, seperti yang kita lihat teksnya sekarang. Kalau mushaf Utsmani, teksnya sudah pakai do. Yang kita lihat sekarang bidhonin. Yang membaca bidhonin ini satu Imam Nafi', kemudian Imam Asim, kemudian Hamzah, Ibnu Amir, Abu Ja'far, kemudian Ya'qub, Khalaf, itu membaca bidhonin dengan huruf do, dengan huruf dot, ya. Kalau dibaca bidhonin maka maknanya itu enggan atau bakhil, kikir. Nabi Muhammad itu tidak mungkin kikir menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak mungkin ada yang sembunyikan. Nah, itu maksudnya. Tidak mungkin ada yang beliau sembunyikan dari Al-Quran itu. Apa yang beliau terima dari malaikat Jibril itu juga yang disampaikan. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Tidak kikir, tidak bakhil beliau ketika menyampaikan Al-Quran. Bahkan beliau itu sangat bersemangat ketika menyampaikan wahyu. Begitu beliau menerima wahyu, beliau itu mengumpulkan para sahabat, kemudian disampaikan wahyu itu. Ada firman Allah, ada wahyu yang baru sampai ke saya, disampaikan langsung, ya. Jadi tidak ada yang beliau tutup-tutupi, tidak ada yang beliau sembunyikan. Nah, dua bacaan ini baik bidhonin maupun bidhonin itu sama-sama saling menguatkan sebenarnya. Jadi tidak bertentangan, ya. Yang satu bermakna bahwa Nabi itu tidak dituduh berdusta. Yang satunya bermakna Nabi itu tidak menyembunyikan apapun dari Al-Quran. Ketika diwahyukan kepada beliau, beliau sampaikan
apa adanya. Ya. Nah, Al-Quran itu yang tadi kita jelaskan bahwa Al-Quran itu asal mulanya adalah perkara yang gaib. Ini berdasarkan keterangan dari Imam Qatadah. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua macam bacaan, bisa dibaca bidhanin, bisa juga ada qiraat yang membaca bidhanin. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada juga yang menafsirkan, ya, sebagian ahli bahasa Arab menafsirkan di situ bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang lemah ketika menyampaikan Al-Quran. Nah, ini ada penafsiran yang lain. Ada yang menafsirkan, ini penafsiran ahli bahasa Arab, ya, bahwa makna wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, maknanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merasa gentar, tidak merasa lemah ketika menyampaikan Al-Quran. Jadi apa yang diwahyukan kepada beliau, beliau berani menyampaikan meskipun harus menentang adat, tradisi, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Beliau tidak lemah. Nah, ini salah satu penafsiran. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Karena waktunya sudah mau habis ini. Dan tidaklah Al-Quran itu, bukanlah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Bukanlah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Kenapa turun ayat seperti ini? Ini untuk membantah pernyataan tuduhan orang-orang kafir Arab jahiliyah waktu itu. Mereka menuduh Al-Quran itu adalah bisikannya setan kepada Nabi Muhammad. Karena bagi mereka ajaran yang bertentangan dengan tradisi mereka itu dianggap ajaran sesat. Dianggap itu dari setan itu. Karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Kemudian turunlah ayat ini untuk membantah orang-orang kafir Quraisy bahwa wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran ini bukan perkataan setan. Itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan cepat saja. Fa aina tadhhabun. Ayat berikutnya ya, Bapak Ibu. Fa aina tadhhabun. Maka kemanakah kalian akan pergi? Apa maksudnya di sini? Kemana kalian akan pergi kalau kalian mendustakan Al-Quran? Mau merujuk kemana kalau Al-Quran saja kalian dustakan? Bahkan dituduh Al-Quran itu ucapannya setan. Kalau kalian ragu, terus kitab apa yang kalian mau percaya? Mau lari kemana? Mau lari ke kitab apa? Nah, sementara kitab-kitab terdahulu itu sudah dirusak oleh manusia. Kalau kalian diberikan Al-Quran tidak mau juga percaya, terus mau ke kitab yang mana? Mau lari kemana? Fa aina tadhhabun? Mau ke kitab yang mana? Nah, tidak ada kitab yang murni selain Al-Quran. Itu maksudnya. Maka mereka ditanya, fa aina tadhhabun? Mau kemana? Ya. Nah, ini ada beberapa penafsiran. Menurut Imam Ibnu Katsir, seperti yang tadi kita sampaikan, kemana akal kalian pergi, kata beliau. Kemana akal kalian pergi? Maksudnya kenapa hilang akalmu? Kasarnya kenapa kau bodoh? Ya. Kemana akalmu pergi ketika kamu mendustakan Al-Quran? Nah, Al-Quran itu sudah jelas-jelas firman Allah yang sulit untuk didustakan, sulit untuk disangkal bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Kemana akalmu pergi? Kemudian ada satu riwayat di sini
Ada seorang utusan ya mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ini peristiwa terkait Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku nabi. Bayangkan, masih ada sahabat, ada orang yang mengaku nabi. Ya. Ada seorang utusan datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka memperdengarkan suatu bacaan yang disebut seolah-olah itu Al-Quran, yang konon katanya diterima oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia mengaku dapat juga wahyu. Itu Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pembohong. Setelah dibacakan kalimat itu, apakah komentar Abu Bakar As-Siddiq? Celakalah kalian, kemana akal kalian pergi? Nah, sama kayak tadi, aina tadhhabun, kemana akal kalian pergi? Demi Allah, ucapan ini tidak muncul dari Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan itu, ya. Penafsiran yang lain, Qatadah menafsirkan fa aina tadhhabun, maknanya adalah kemana kalian mau pergi kalau tidak mau taat kepada Allah? Mau taat sama siapa? Nah, itu penafsirannya Qatadah. Kalau tidak mau taat kepada Allah, mau taat sama siapa kalian? Mau pergi taat ke siapa kalau bukan sama Allah? Nah, ini seolah-olah menghentak kita, mengajak kita berpikir, kalau tidak mau taat pada hukum-hukum Allah, mau taat pada hukumnya siapa lagi? Mau taat sama hukumnya manusia, sama-sama juga manusia. Bisa salah, dia bisa salah, ya. Nah, ini penafsirannya Qatadah. Fa aina tadhhabun. Kemudian kita lanjut, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan sebagai peringatan. Peringatan bagi seluruh manusia. Kemudian kita lanjut ayat terakhir, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Masih 2 ayat ya. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan jalan yang lurus. Petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan jalan yang lurus. Jadi liman syaa'a minkum ayyastaqim. Kalau orang mengikuti Al-Quran, insya Allah dia berada dalam petunjuk yang lurus. Itu maksudnya. Terakhir, ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat menempuh jalan yang benar itu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini turun? Ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat ini. Ya. Ketika tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus? Mendengar ayat itu, Abu Jahal komentar. Ini Abu Jahal. Ketika turun ayat liman syaa'a minkum ayyastaqim, siapa di antara kalian yang mau mengikuti jalan yang lurus? Abu Jahal komentar. Apa komentarnya? Oh, kalau begitu, ada ayat begitu, berarti itu hak kami, mau ke jalan yang bengkok atau jalan yang lurus, itu hak kami. Ini komentarnya Abu Jahal. Sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa menempuh, memilih jalan kecuali Allah yang menghendaki. Jadi harusnya manusia itu taat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mau-maunya seperti maunya Abu Jahal. Terserah kita dong. Nah, itu kata Abu Jahal, ya. Kalau ada orang hari ini tidak mau taat sama aturannya Allah, terserah kita dong. Mau ikut Al-Quran atau bikin hukum sendiri, itu Abu Jahal generasi sekian. Nah, Abu Jahal modern, ya, tidak mau taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita. Kajian tafsir ini surah At-Takwir sudah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan di surah berikutnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.